Maka kalau ada orang mengatakan berzikir dengan Allah itu pelan, ini ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau menyebut nama Allah dalam dirimu, fi nafsika, dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tak boleh kuat-kuat. Ayat ini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hamilil Fatawa. Apa kata Imam Suyuti? 3 jawaban. Yang pertama, baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Selepas itu baru baca ayat. Wa qur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu diam-diam. Makna 2 ayat ini, kalau ada orang baca Quran, kita tak boleh zikir kuatku. Itu kata Imam Suyuti. Ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba ada orang, la ilaha illallah. Itu maknanya. Kalau tak ada orang baca Quran, boleh zikir kuat. 2. Zikir kuat itu untuk menghalau hantu setan. Sedangkan ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW. Wadhkur rabbaka, ka artinya engkau di situ siapa? Muhammad SAW. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, hai Muhammad, senyap-senyap dalam hati, jangan kuat-kuat. Sebab Nabi Muhammad sudah terpelihara dari setan. Nabi Muhammad terpelihara dari setan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan lain, kerana setan takut lalu di jalan Umar. Umar bin Khattab terlalu lalu di jalan ini, setan akan mencari ring road. Bukan macam kita bersama-sama dengan setan. Maka menghalau setan itu dengan zikir yang kuat. Yang ketiga, bahwa ayat ini turunnya di Makkah. Ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah, Makkiyah. Ayat yang turun selepas hijrah, Madaniyah. Ayat yang turun Makkiyah maknanya tak boleh zikir kuat di Makkah. Sebab kalau zikir kuat di Makkah ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lain. Di Brunei Darussalam kalau kita zikir kuat ada Abu Lahab datang. Itulah dalil-dalilnya kenapa selepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah,